Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ragam bahasa. Baiklah, kita membahas tentang ragam bahasa. Nah, ragam bahasa yang kita bahas adalah ada dua yang kita bahas. Yang pertama adalah menurut penutur bahasa, yang kedua menurut jenis pemakaian bahasa. Kita bahas satu persatu. Menurut penutur bahasa. Nah, menurut penutur bahasa, ragam bahasa itu dipengaruhi oleh tiga hal atau tiga faktor. Yang pertama, pengaruh dari ragam bahasa menurut penutur bahasa, yang pertama adalah patokan daerah. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah sikap penutur. Kita bahas satu persatu. Sebagai patokan daerah. Nah, patokan daerah dalam atau ragam daerah. Kita sebagai orang awam, kalau kita berbicara masalah patokan daerah, biasanya disebut dengan yang namanya logat atau dialek. Nah, logat atau dialek membangun ciri khas yang meliputi tekanan, naik turun nada, dan panjang pendek bunyi. Nah, ciri khas tersebut membangun aksen yang berbeda. Nah, aksen di sini adalah berhubungan dengan bunyi, yaitu lafal, lagu, tekanan, dan tempo. Kemudian dialek meliputi aksen, kosakata, dan pola gramatikal. Nah, kalau kita berbicara masalah logat atau dialek, jelas ini dipengaruhi oleh daerah masing-masing. Nah, ketika orang sama-sama mengucapkan yang namanya bahasa Indonesia, nah, cara pengucapan bahasa Indonesia orang Jawa Tengah itu akan berbeda dengan pengucapan bahasa Indonesia orang Jakarta. Orang Jakarta ketika mengucapkan bahasa Indonesia akan berbeda dengan orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur berbicara bahasa Indonesia akan berbeda dengan orang Papua. Nah, perbedaan ini tidak pada perbedaan bahasanya, tetapi perbedaan cara pengucapannya. Cara pengucapan dalam ini adalah logat atau dialek. Logat atau dialek ini memang sudah menjadi ciri khas daerah-daerah tertentu. Ya. Nah, ketika ada orang Jawa Tengah berbicara, orang Jawa, kalau orang Jakarta itu menyebut orang Jawa Tengah dan sekitarnya itu orang Jawa, meskipun Jakarta itu juga Jawa. Tetapi ketika orang Jakarta itu mendengar orang Jawa Tengah berbicara menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia dengan logat daerahnya, maka mereka akan tahu, oh kamu orang Jawa ya, oh kamu orang Manado ya, oh kamu orang Papua ya. Karena apa? Perbedaan cara pengucapan itu juga dipengaruhi oleh daerah tempat dia tinggal. Ya, karena memang bahasa itu sendiri pada umumnya tercipta dari budaya. Budaya menghasilkan suatu bahasa. Nah, bahasa budaya itu satu kesatuan. Ya. Nah, yang kedua adalah faktor pendidikan. Ya, ragam bahasa menurut pendidikan formal yang bersilangan dengan ragam dialek merupakan perbedaan yang jelas antara kaum yang berpendidikan formal dengan yang tidak. Lazim disebut dengan ragam baku. Sebagai contoh, ada dua contoh yang saya tampilkan. Contoh yang pertama, saya mau tulis itu surat ke pamanku. Contoh yang kedua, saya akan menulis surat itu kepada paman saya. Jelas ya, faktor pendidikan ini juga adalah faktor penentu bagaimana cara menghasilkan suatu bahasa. Nah, ketika suatu komunitas yang didominasi oleh komunitas, mohon maaf, ketika orang-orang yang tidak berpendidikan, katakanlah berpendidikannya hanya sampai tingkat SD, maksimal SMP, itu akan berbeda ketika orang-orang yang berkumpul pada komunitas-komunitas yang mereka mengenyam bangku pendidikan sekolah tinggi, universitas, itu akan berbeda. Kenapa? Karena jelas apa yang dia dapatkan, komunitas yang dia tekuni, yang dia geluti di situ, maka akan menghasilkan output atau bahasa yang berbeda dengan komunitas yang lain. Maka dari itu, yang namanya memilih komunitas itu harus benar-benar yang namanya diperhatikan. Kenapa? Pengaruh dari komunitas itu sangat besar, pengaruh dari lingkungan itu sangat besar. Nah, bisa jadi orang yang S1 saja, S1 pun itu ketika dia bergabung dalam komunitas orang-orang yang tidak berpendidikan, artinya tidak berpendidikan dalam cara pengucapan, cara penuturan, maka dia akan juga terpengaruh. Karena pengaruh jelek itu lebih cepat daripada pengaruh buruk.
Yang ketiga adalah sikap penutur. Ya, sikap penutur dalam hal ini disebut dengan langgam atau gaya. Pemilihannya tergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajak bicara. Selanjutnya, berhubungan dengan sikap kita yang kaku, resmi, adab, dingin, hambar, hangat, akrab, atau santai. Nah, tercermin dalam kosakata atau tata bahasa yang kita gunakan. Nah, sikap penutur ini adalah sikap di mana ketika seorang penutur bertemu dengan mitra tutur, bertemu dengan lawan bicaranya. Nah, ketika seorang penutur ini berbicara dengan mitra tuturnya, apabila mitra tuturnya itu mendengarkan dengan baik, kemudian menanggapi dengan bijaksana apa yang diucapkan oleh penutur, maka sikap penutur ini akan menghasilkan yang namanya tuturan yang santun. Nah, tuturan yang santun itu akan menimbulkan sikap penutur yang saling berinteraksi dengan baik. Artinya tujuan komunikasi itu tercapai ketika sikap penutur itu baik. Antara penutur dan mitra tutur itu sama-sama menyikapi atau sama-sama menanggapi pembicaraan dengan baik. Sebaliknya, kalau tidak ditanggapi dengan baik, maka akan terjadi penuturan yang tidak santun atau tuturan tidak santun. Nah, selanjutnya, pengaruh yang selanjutnya adalah bidang atau pokok persoalan. Nah, bidang atau pokok persoalan itu adalah dipilih berdasarkan kecocokan dengan bidang pokok. Contoh, ya, ragam bahasa ketika kita berbicara tentang agama, maka kita satu paket akan berbicara tentang akidah, akhlak, akad, tauhid, ya, khalifah dan sebagainya. Kemudian, karangan ilmiah. Ketika kita berbicara tentang karangan ilmiah, maka yang ada di benak kita, yaitu kita akan berbicara tentang penulis menyebut dirinya dengan kata kami, bukan menggunakan aku atau saya. Kemudian ketika kita ada kata yang namanya olahraga atau bidang olahraga, maka ada beberapa kata yang menonjol dan menjadi ciri khas di dalam olahraga itu. Contohnya gelandang, sudut, gaya bebas, dribble, passing, full, dan sebagainya. Nah, ketika kita berbicara masalah kesehatan, maka ada kata-kata khusus yang ada di dalam bidang kesehatan. Contohnya apa? Infus, abdomen, adrenal, bicep, tensi, dan sebagainya. Nah, agama, karangan ilmiah, olahraga, kesehatan, otomotif, kemudian jurnalistik, kemudian sastra itu adalah ragam bahasa berdasarkan pokok bidang tertentu. Ya, artinya pokok-pokok pembahasan itu memiliki ciri khas kata-kata yang belum tentu itu dimiliki oleh bidang yang lain. Contoh saja, kata infus, kata bicep, kata tensi itu tidak mungkin dimiliki oleh bidang-bidang agama, bidang olahraga, karena kata infus, bicep, tensi itu ada di bidang kesehatan. Begitu pula sebaliknya. Lanjut. Nah, menurut Sarana, ragam bahasa dibagi menjadi ragam lisan dan ragam tulis. Nah, perbedaan ragam lisan dan ragam tulis, nah, kalau berkaitan dengan suasana peristiwanya, ragam lisan, bahasa bisa disertai dengan gerak isyarat, pandangan, atau anggukan sebagai tanda penegasan. Sedangkan ragam tulis itu berupa gramatikal seperti subjek, predikat, objek, dan hubungan di antara fungsi masing-masing harus nyata. Artinya apa? Nah, ragam bahasa ini dibedakan menjadi dua, lisan dan tulis. Kalau lisan itu jelas harus ada dua sudut pandang, penutur dan mitra tutur. Harus ada yang diajak untuk berbicara. Sedangkan ragam tulis itu tidak perlu ada hubungan langsung antara penutur dan mitra tutur karena ada media penengah atau media penghantar yang disebut dengan tulisan. Nah, memang ada plus minus di antara ragam lisan dan tulisan. Kalau ragam lisan jelas kita dapat melihat ekspresi langsung penutur. Tetapi ragam tulis itu ya tidak mungkin kita melihat langsung ekspresi dari penutur karena ada penghubung di antara penutur dan mitra tutur. Kemudian beberapa upaya yang kita gunakan dalam ujaran. Kalau itu berupa ragam lisan, tinggi, rendah, dan panjang pendeknya suara, serta irama kalimat yang sangat penting. Nah, kemudian kalau ragam tulis, itu berhubungan dengan huruf kapital,
miring atau itali, konjungsi, kata pertentangan, kutip, dan paragraf memiliki fungsi yang jelas. Nah, kalau ragam lisan, perbedaannya sangat mencolok dengan ragam tulis. Ketika kita berbicara mengenai ragam lisan, maka yang sangat menjadi dominan itu adalah cara membunyikan bunyi bahasa itu. Tinggi rendahnya, panjang pendeknya. Nah, itu akan jelas bahwa oh, orang ini baru emosi. Oh, orang ini sedang mencari perhatian. Oh, orang ini sedang menaruh harapan dan sebagainya. Karena jelas bisa dilihat dari ekspresi ketika penutur itu menuturkan tuturannya. Nah, sedangkan kalau ragam tulis itu ada aturan main. Karena apa? Ragam tulis itu karena dia harus menggunakan media untuk menghantarkan suatu ekspresinya kepada mitra tutur, maka aturan-aturan main di dalam ragam tulis ini harus ditaati. Kalau kita berbicara tentang ragam tulis, maka yang kita tulis itu harus menggunakan yang namanya ejaan yang terbaru. Ejaan yang terbaru bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan. Maka tidak boleh asal. Oh, misalkan kata tempat yang berhubungan dengan geografi kok ditulis tidak menggunakan huruf kapital di awal kata, maka itu termasuk salah. Karena yang disebut dengan ragam tulis itu semuanya menggunakan aturan main. Nah, ragam bahasa yang mengalami percampuran atau interferensi. Ya, interferensi dari bahasa daerah kita ambil dari bahasa Jawa. Contoh kalimat berinterferensi. Saya akan berangkat ke sekolahan. Nah, yang benar bagaimana? Saya akan berangkat ke sekolah. Contohnya kata yang kedua, kalimat yang kedua. Anak-anak sedang latihan drama. Ini bahasa Jawa kata latihan. Ya, yang benar apa? Anak-anak sedang berlatih drama. Kalimat yang ketiga, dia berasal dari Gombong. Yang benar apa? Dia berasal dari Gombong, ya. Nah, biasa ini kalimat yang ketiga ini biasa terjadi kesalahan sebagai orang Jawa. Dia orang Boyolali, ya. Ayo kita pergi ke Bali, padahal kata Boyolali, kata Bali itu tidak ada. Yang benar apa? Boyolali dan Bali tidak ada karena orang Jawa itu ya kita kembali tadi kita berbicara di depan tadi dialek tadi ya, dialeknya itu memang ketika ada kata-kata konsonan di awal pasti ada yang namanya kata di depannya, Boyolali, Bali dan sebagainya. Baiklah, itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini, pada video kali ini tentang ragam bahasa. Semoga bermanfaat. Ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.